Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Ririn Eka Susmita Sirait. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Yang pertama adalah pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa menurut Mulyadi mengemukakan yang pertama adalah pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa menurut Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. 2. Menurut Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menurut Barituan, sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. 3. Buku besar. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum ke dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada monitor komputer. Kedua, bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, buku transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan karena itu pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar, dan buku pembantu serta jurnal.
untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern. Ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah 1. Pencantuman identitas bukti transaksi. 2. Pencantuman identitas perusahaan. 3. Rancangan sesuai kebutuhan. 4. Ada tebusan atau kopi. 5. Pencantuman unsur internal check. 6. Pencantuman nomor urut tercetak. Yang ketiga, jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peran sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam buku jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain 1. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. 1. Pelajari karakteristik transaksi perusahaan. 2. Pencatatan ayat jurnal standarnya. 3. Pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Yang keempat, buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk. Yang kelima, klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca, aktiva. 1. Aktiva lancar. 2. Investasi jangka panjang. 3. Aktiva tetap. 4. Aktiva tidak berwujud. 5. Aktiva lain-lain. Hutang dan modal. 1. Hutang lancar. 2. Hutang jangka panjang. 3. Modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi, penjualan, biaya-biaya usaha. 1. Biaya produksi. 2. Biaya pemasaran. 3. Biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha. 1. Pendapatan sewa. 2. Biaya bunga. Yang keenam, kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekeningnya, diantaranya A. Kode dengan angka urut, yaitu 1. Kas. 2. Piutang dagang. 3. Persediaan barang dagang. 4. Tanah. 5. Bangunan. 6. Akumulasi penyusutan bangunan. 7. Hutang dagang. 8. Hutang bank jangka panjang. 9. Modal. 10. Prive. 11. Pendapatan. 12. Biaya gaji. 13. Biaya bahan habis pakai. 14. Biaya penyusutan. 15. Biaya utilitas. 16. Biaya lain-lain. B. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Contoh pemberian kode rekening dengan angka blok: 1. 01 sampai 24 aktiva lancar. 2. 25 sampai 33 aktiva tetap. 3. 34 sampai 36 aktiva tidak berwujud. 4. 37 sampai 39 aktiva lain-lain. 5. 40 sampai 49 hutang lancar. 5. 50 sampai 56 hutang jangka panjang. 7. 57 sampai 59 modal. 8. 60 sampai 62 pendapatan. 9. 63 sampai 89 biaya-biaya. C. Kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya 1. AL01, 2. AL242,
3AT 33, 4HL 413, 5M62. D. Kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu, masing-masing akun, dan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis perluasan akun, ada rinciannya. 7. Laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan lainnya. Laporan terdiri dari dua, laporan keuangan dan laporan lain. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umur piutang, laporan persediaan, dan lain-lain. Demikianlah teori yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.